Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru. Ya teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Dan teman-teman, kali ini saya ingin ajak teman-teman untuk keliling di kota Muara Tebo, yaitu kotanya Kabupaten Tebo ya, dimana Kabupaten Tebo itu adalah salah satu kabupaten pemekaran. Jadi sebelumnya itu namanya Bungo Tebo. Kemudian tahun 1999 itu tepatnya tanggal 12 Oktober itu Tebo menjadi kabupaten sendiri ya. Jadi sudah 22 tahun kalau dihitung sampai sekarang. Jadi dari Kabupaten Bungo Tebo itu menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Oke, jadi Muara Tebo itu kalau nggak salah sih sebenarnya nama kelurahan gitu ya, yang ada di Kecamatan Tebo Tengah. Tapi orang mengenalnya ya, kalau ibu kotanya Kabupaten Tebo itu ya Muara Tebo itu gitu. Oke, kita mulai dari komplek perkantoran Bupati Tebo teman-teman ya. Ini kita udah di dalam ya, tadi pintu gerbangnya tadi ya. Ini kita udah di dalam. Jadi perkiraan saya saja sih ini sekitar 10-15 hektar yang digunakan untuk membangun kantor-kantor tingkat kabupaten ya. Hampir semua perkantoran pemerintah di Kabupaten Tebo yang tingkat kabupaten itu ada di sini. Jadi kalau mau cari kantor apa gitu mudah, tinggal masuk aja, keliling-keliling. Nah, di depannya biasanya ada tulisannya gitu ya, kantor apa gitu, kantor bupati atau kantor DPRD, semuanya ada di sini. Oke, jadi dulu sebelum menjadi kabupaten tersendiri kan masih gabung sama Bungo ya, jadi Bungo Tebo. Nah, waktu itu perkantoran bupati itu adanya di Muara Bungo. Jadi ketika pisah, Tebo nggak punya perkantoran, makanya membangun perkantoran yang baru dan ditempatkan di satu lokasi ini, komplek perkantoran Bupati Tebo gitu teman-teman. Oke, kita coba keliling-keliling. Nah, ini kita lihat kantor BPS tadi kalau nggak salah ya. Ya, terlihat sunyi. Ini video saya rekam tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah ini libur atau gimana, tapi ada beberapa mobil juga di tempat-tempat parkiran di setiap kantornya ya. Cuma kalau aktivitas lalu lalang para pegawainya nampaknya lengang-lengang saja ini. Oke, jadi resmi menjadi Kabupaten Tebo itu tanggal 12 Oktober 1999. Ya, ini kita masih di komplek perkantoran Bupati Tebo. Ini kalau ke kota Muara Tebonya berapa kilo ya? Ya mungkin kalau perkiraan saya sih sekitar 15-an kilo kali ya. Ya barangkali sejauh itulah, kurang lebih lah. Oke, ya bisa dicek sih di Google Map gitu. Cuma saya lagi agak males gitu. Jadi ya kita perkirakan saja lah, kurang lebih 15 kilo sampai 20 kilo untuk sampai di kota Muara Tebonya. Jadi ini arah ke barat. Kalau dari kota Muara Tebo itu arahnya ke barat, arah ke kota Bungo. Barat atau mana ya? Pokoknya arah ke kota Bungo teman-teman. Kalau dari kota Muara Tebonya. Oke, kita masih ada di dalam. Nah, jadi luas sekali di sini karena semua kantornya dibangun di sini. Oke, kita mulai arah keluar ini. Ya, Tebo itu walaupun kabupaten yang baru karena pemekaran tadi ya, baru 22 tahun,
Tetapi kalau kita baca-baca sejarah, tebu itu sendiri sudah dikenal sejak lama, teman-teman. Saya pernah baca buku sejarah itu di zaman Majapahit, itu tebu itu sudah dikenal. Dan kebetulan memang ada juga kan pahlawan nasional yang makamnya ada di Tebu, yaitu Sultan Taha ya. Oke, jadi dulu Tebu ini udah sangat lama dikenal. Tapi kalau untuk Kabupaten Tebunya baru tahun 1999 karena pemekaran gitu. Untuk bupatinya sampai sekarang baru 2, teman-teman. Yang pertama yaitu Pak Majid Muas MM begitu, itu beliau menjabat 2 periode, dan di periode kedua itu wakilnya namanya Pak Sukandar. Nah, Pak Sukandar itu akhirnya mencalonkan diri menjadi bupati dan akhirnya terpilih selama 2 periode juga sampai sekarang, sampai kalau salah sih tahun 2022 nanti. Oke, kita sudah keluar dari komplek perkantoran Bupati Tebo dan ini jalan lintas Sumatera ya. Kita ke arah kota Muara Tebo. Baik teman-teman, jadi jalannya dibangun cukup luas, hanya saja ini belum tersambung semuanya sampai kota Muara Tebo ya, masih terputus-putus, sebagian menyempit, sebagian lebar gitu. Nah, ini ada simpang namanya kilometer 12, maksudnya orang mengenalnya gitu ya, simpang kilometer 12 yang belok kiri tadi itu arah ke Rimbu Bujang. Oke ya, ini dia kan tadi luas gitu ya, sekarang nyempit nih aspalnya, tapi nanti ke sana lagi luas lagi gitu, jadi belum tersambung semuanya untuk jalan yang lebar atau yang luasnya. Oke, kalau saya perhatikan sih, dari saya kan ke sini tahun 2001 gitu. Kalau saya bandingkan dengan tahun 2001 dulu ya sudah lumayan banyak perkembangannya sih. Kalau dulu sini masih sepi nih. Kanan kiri jalan ini belum banyak rumah atau toko atau kios-kios gitu, masih sedikit. Sekarang lumayan terlihat banyak, walaupun belum begitu rame lah ya. Ya masih seperti itulah. Kemudian ada pom bensin. Kemudian kalau perubahannya sih ada beberapa bangunan baru ya, seperti masjid, kemudian ada stadion yang baru. Ini kalau ini rumah dinas wakil bupati sih kalau nggak salah. Bener nggak sih? Oh iya betul, itu rumah dinas wakil bupati Tebo. Nah, ini dia, kita ketemu jalan yang luas lagi. Ini di depan SMKN 1 Tebo. Gitu. Jadi belum tahu juga kenapa nih ada yang luas, ada yang menyempit gitu, belum tersambung semuanya. Oke, selain stadion, kemudian masjid, yang Masjid Agung begitu yang dibangun dulu nggak ada. Ya, sebelumnya ini pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Tebo, maksudnya sekitaran kota Muara Tebo gitu ya. Al Azhar tadi, kalau nggak salah di sini ada 3. Nah, ini dulunya rencananya sih terminal bis gitu, tapi sebenarnya nggak berfungsi. Akhirnya dimanfaatkan untuk apa ya, kayak semacam perkantoran, atau maksudnya markasnya Brimob gitu sih kalau nggak salah gitu ya. Masjid, stadion, jalan yang lebar, kemudian ada juga dibangun beberapa tugu ya. Terus rumah sakit, iya rumah sakit umum daerah, kalau dulu kan nggak ada nih, sekarang dibangun besar. Untuk perguruan tinggi ya belum begitu mencolok, kalau nggak salah sih ada universitas terbuka gitu, terus ada salah satu perguruan tinggi apa ya, institut apa gitu sih,
Institut Agama Islam atau apa gitu, kalau nggak salah sih gitu, itu yang setahu saya. Jadi memang untuk perguruan tinggi masih minim ini. Oke, ini sudah mulai rame ya, yang di bagian sini sudah juga dibangun perumahan-perumahan begitu. Kalau dulu belum ada, sekarang sudah. Dan oke, saya mau ajak teman-teman untuk mencoba masuk ke arah RSUD. Jadi ini kita jalan dari arah Bungo ke arah Muara Tebu. Oke, ini dia Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tebu, Sultan Taha Saifuddin. Ya, ini cukup besar sebenarnya, cuma ya ini jalan masuknya udah mulai hancur, aspalnya udah lubang-lubang gitu ya. Dan ternyata ketika saya masuk ini lagi ada pembangunan gedung baru nampaknya di bagian depan. Jadi ya sudah, kita nggak jadi keliling ke belakang, cukup sampai di sini saja ya. Yang jelas kita sudah melihat ini penampakan dari depan RSUD Kabupaten Tebu. Ya, kita balik lagi aja. Oke, kita lanjut. Ya, ini jalan lintas Sumatera. Kalau terus ini tembusnya ke Jambi, teman-teman. Ke kota Jambi. Oke, di sini 2 jalur. Ya, jadi komplek perkantoran bupati dibangun di sana, barangkali juga ini untuk pengembangan kota juga kali ya. Otomatis antara kotanya Muara Tebu sampai di perkantoran akan berkembang ya. Ya, ini rumah dinas Bupati Tebu di sebelah kanan jalan ini ya. Dan di sebelahnya lagi adalah Masjid Agung Kabupaten Tebu. Namanya Masjid Agung Al-Ittihad. Bener gak sih? Ya, kalau nggak salah itu. Ya, saya ini masuk di Kabupaten Tebu, tapi terus terang sih agak jarang memang ke sini. Ya paling kalau ke Jambi kadang mampir ke sini, mampir ke masjid itu gitu, istirahat. Atau ada urusan-urusan yang kita harus ngurus di kantor, di perkantoran tadi itu. Kalau acara-acara lain tuh agak jarang ya. Kita kalau mau cari apa gitu malah biasanya ke Bungo gitu, karena jaraknya juga nggak jauh beda nih, sama-sama 1 jam. Kalau dari Rimbu Bujang tuh ke Bungo juga 1 jam, ke Tebu juga kurang lebih 1 jam. Cuma ya karena lebih lengkap di Bungo, kita mau beli apa gitu larinya malah ke Bungo. Oke, di depan ini ada persimpangan jalan ya. Ini di tengahnya ada Tugu. Ya, ini kalau ke kiri, nah itu yang jalan lintas Sumatera arah ke Jambi. Yang lurus, ya di sinilah Muara Tebu. Bisa dibilang ya ubun-ubunnya kota Muara Tebu. Dimulai di sini nih.
Oke, kita lihat kanan kiri sudah banyak ruko-ruko berjajar ya. Dan ini kalau dilihat dari atas teman-teman, ini sangat dekat dengan Sungai Batanghari teman-teman. Jadi ya bisa dibilang di pinggiran Sungai Batanghari ini. Ya, kita ke arah pasar ini. Jadi ada pasar di Muara Tebu itu namanya Pasar Tanggorajo. Kita mau menuju ke arah sana. Ini ada tugu, cuma saya nggak tahu namanya tugu apa ini ya. Waduh, orang Tebu nggak tahu. Ya, nanti buat teman-teman yang punya informasi tentang Muara Tebu, silahkan berbagi informasinya di kolom komentar ya. Ya, yang jelas saya ingin mengajak teman-teman keliling-keliling gitu. Ya, yang saya tahu informasinya saya sampaikan, ya yang nggak tahu ya enggak, ya kan. Tapi kalaupun ada informasi yang saya sampaikan itu salah, ya mohon dibenarkan. Maksudnya yang benar begini gitu. Kalau itu salah, itu silahkan. Siapa tahu yang saya sampaikan itu ada yang salah. Oke, masjid. Ya, kemudian di depan ini adalah makam pahlawan nasional, yaitu Sultan Taha Saifuddin, seorang pahlawan nasional ya. Nah, makanya Tebu ini sebenarnya udah dalam tanda kutip udah tua gitu ya kalau Tebunya, tapi kabupatennya yang baru 22 tahun. Tapi kalau nama Tebu itu sendiri itu sudah sejak dahulu kala, sejak zaman Majapahit itu sudah dikenal. Oke, ini ada satu kawasan yang mirip-mirip apa ya? Ya bisa dibilang kalau di Jawa sih alun-alun gitu ya. Atau ruang terbuka hijau kalau di Jakarta barangkali seperti itu. Oke, kita coba belok ke kiri dulu. Nah, itu udah kelihatan ya Sungai Batangharinya ya. Ini udah di pinggiran Sungai Batanghari. Ini ada semacam taman begitu di pinggir Sungai Batanghari. Panggung Seni Tanggorajo. Oh, gitu ya. Iya, ini di bagian bawah ini ya dibangun semacam taman untuk warga yang ingin bersantai menikmati suasana di pinggir Sungai Batanghari bisa berkunjung di sini. Ini dia Tanggorajo. Ya, itu ada menara, bisa naik ke sana untuk melihat kota Muara Tebu. Baik, kita balik lagi dan kita menuju ke arah Pasar Tanggorajo. Ya, inilah teman-teman Pasar Tanggorajo ya. Cuma saya kurang tahu juga setiap hari apa yang paling ramainya. Ini kayaknya pasarnya lagi nggak ramai nih. Baik, sekarang kita menuju ke pasar sayur yang nggak jauh dari sini. Ya palingan sekitar 100-200 meter kayaknya udah nyampe ya. Oke, ini dia. Ya, tepatnya nama pasarnya apa saya kurang tahu juga. Yang jelas ini lebih ke jualan sembako, sayuran begitu. Dan nampaknya juga di hari-hari tertentu nih yang rame. Soalnya ketika saya kesini, ini ya ada banyak pedagang tapi nggak begitu rame. Kita coba keliling sampai di belakang, di bagian belakang ya. Ya, kita lihat banyak penjual sayuran.
Ya, kita nggak kelilingi semua, sebagian saja, tapi ya setidaknya sudah bisa memberikan gambaran ya. Biasanya pas lagi nggak rame nih, kurang tahu nih ramenya hari apa. Kemarin tanggal 28 tuh hari apa ya? Hari Kamis kemarin. Saya bikin video ini hari Kamis. Mungkin yang ramenya hari Minggu kali ya. Kalau yang pinggiran sana itu ikan-ikan, ayam gitu, tapi nggak kesut kemarin. Baik, kita balik lagi. Dan saya mau tunjukin satu pertokoan yang ini udah lama sekali. Ada yang bilang sini sudah sejak zaman Belanda gitu. Ini dia. Oke, jadi pakai kayu bertingkat begitu. Itu bangunan yang sudah lama sekali. Tapi masih bisa dimanfaatkan sampai saat ini. Oke, ya ada beberapa deret bangunan tua ya, tapi masih terlihat kokoh sampai sekarang. Baik, kita balik lagi, dan ini ya yang kita lewati tadi ya, makam pahlawan Sultan Taha Saifuddin. Dan saya ajak teman-teman ya, ini di persimpangan tadi, simpang 3 tadi, kita mau ke arah Jambi. Saya ajak teman-teman ke jembatan Muara Tebu. Ya, itu dari simpang 3. Jadi buat teman-teman yang barangkali belum pernah ke Sumatera gitu ya, ini cuma berbagi informasi saja. Dalam penyebutan simpang ini ada sedikit perbedaan ya sama di Jawa, khususnya di kampung saya itu. Kalau di sini nih yang menyebutnya itu simpang 3, simpang 4 gitu. Seperti yang depan ini simpang 3, yang ke kiri ini arah Sumai nih teman-teman. Nah, kalau di kampung saya dulu, kampung halaman itu di Jogja itu kan bukan simpang tapi perempatan, pertigaan, perlimaan gitu. Kalau di sini simpang 3, simpang 4 gitu. Oke, ini dia jembatan Muara Tebu. Ya, ini sudah jembatan yang baru ya, karena kalau yang dulu peninggalan Belanda udah gak bagus lagi, udah dirombak jadi yang baru ini. Kalau penampakannya yang sekitar tahun 1930-an, oke, kita coba tampilkan ini ya. Kita punya fotonya. Oke, itu tadi jembatan Muara Tebu. Kita agak ke sana sedikit. Ini ada tugu, kalau nggak salah tugu PKK ini. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa rumah masih rumah asli adat Jambi yang pakai panggung gitu ya. Kita masih lihat beberapa rumah di sini. Itu dia rumah panggung ya. Ya, sebagian sudah permanen. Kalau yang rumah ada Jambi yang panggung, nah itu tentu saja masih menggunakan kayu. Oke, dan sampailah kita di kantor Polres Tebu.
kantor Polres Tebo. Dan yang terakhir nih, saya ajak teman-teman untuk mengunjungi atau ya setidaknya melihat dari dekat stadion sepak bola yang belum lama dibangun ini di Kabupaten Tebo. Oke teman-teman, seperti itulah gambaran dari Kota Muara Tebo di Kabupaten Tebo. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.